Kalau sekarang ini tidak ada. Presiden memberi veto dianggap menentang haknya rakyat, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu kan kacau itu. Ya untung kemarin itu ada peristiwa itu TNI dan Semar itu adalah Adamnya bangsa Nusantara ini. Adamnya orang Eropa namanya Anglo-Saxon ya, bangsa Anglo-Saxon. Adamnya orang Negro ada sendiri, Adamnya orang Cina namanya Julaihud, Adam kita namanya Bodronoyo ya. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi manusia Indonesia sebenarnya adalah tercetak dari sinar matahari. Karena apa? Karena Sang Maha pada waktu membuat permainan yang namanya bumi, saya anggap itu permainan oleh beliau. Ya, beliau mewujudkan dirinya harus berbentuk titah, lalu menjadi manusia ini. Makanya Semar itu digambarkan perutnya besar, bokongnya besar, bunder gini ya. Itu artinya apa? Dan matanya rembes. Artinya bumi itu selamanya memang untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus menjadi front terdepan ketauladanan yang harus menjaga ekosistem dan kepada kehidupan-kehidupan yang lainnya, termasuk binatang, termasuk mengerti tentang gaib ya. Gaib harus mengerti, karena gaib ada sebelum ada manusia. Bumi diciptakan untuk menjaga ekosistem, menjaga gunung, menjaga api, menjaga hutan, menjaga bambu-bambu, menjaga sumber-sumber. Gaib diciptakan dulu. Ada maha gaib, ada gaib. Maha gaib misalnya Ibu Ratu Mas Laut Selatan ya, orang Cina menyebut Dewi Kuan Im. Kalau di Alkitab disebut the Queen of the South Sea, dari seorang ratu di Laut Selatan gitu ya. Teman saya Jerry dari Jerman itu sekarang itu lagi mendekat dengan beliau supaya beliau mengokohkan nanti kalau di Nusantara itu sudah ada seorang raja yang bijak supaya sang ibu nanti ikut menjaga. Dan dia benar juga, Bung Karno selalu ke sana, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo selalu membuat Songgo Buwono, yaitu untuk pertemuan dengan beliau. Pertemuan itu bukan porno, temu rasa, termasuk membuat sesuatu. Makanya kesakralan keraton-keraton itu masih ada gitu. Iya. Terus ini yang apa tuh namanya, ada yang tanya, jenengan kan selalu belajar tentang banyak kitab itu dari beberapa atau lintas agama lah barangkali. Bagaimana yang Jatikusumo menyikapi fanatisme di dalam beragama? Begitu orang beragama mulai fanatik, disitulah dia akan gagal mencapai Tuhan. Karena orang masuk agama itu sebenarnya belajar mencari Tuhan. Kalau sekolah ya harus lulus. Kalau udah lulus tuh cirinya apa? Bertuhan. Kalau sudah bertuhan, tidak ada skat ya, tidak ada sekat, tidak ada kelompok dan golongan. Besok kalau mati itu enggak, Sang Maha Pencipta, kamu agamanya apa? Ayo sana, kaplingmu sana, kamu sana, kamu sana. Kamu orang Islam apa? Apa aliranmu apa? Mazhabmu apa? Nasrani, atau Kristen apa Katolik, gerejamu di mana? Enggak seperti itu udah gak ada. Itu semua adalah buatan manusia supaya hidup ini berbudaya, beradab. Lah, wong belajar beradab kok gak lulus, ya keliru toh. Yang enak bertuhan. Saya itu belajar untuk bertuhan, artinya apa? Ya cinta kasih kepada semuanya. Dan saya membangun rumah ini, membangun perdepoan di Singosari yang sedemikian besarnya. Mungkin Mas Hendra nggak percaya, tapi buktinya ada, adik saya masih hidup. Saya itu dibantu apa? Dibantu genderuwo.
Aneh ya, lo genderuwo kok bantu. Kalau begitu musrik sirik ya Romo. Ya terserah kowe nyebut apa terserah, buktine ono kok ya. Umpama saiki didelok payu berapa M tempat saya itu. Ini berapa M semuanya itu ya. Nah, tapi semuanya tuh enggak sengaja untuk membeli duit dari mana saya ya. Sisa pensiun dipotong kredit terus waduh rumah saku kayak diperes rentenir deh. Iya luar biasa. Berarti secara eksplisit orang beragama belum tentu dia bertuhan dong? Belum tentu masih berjalan untuk bertuhan ya. Oleh karena itu sudahlah, tapi ya tetap baik, tapi ya itu harapan saya segeralah lulus, karena titik terakhir peradaban manusia secara global ini kelihatannya dari 20 ke 21 nanti itu ada gejala-gejala bacaan alam kok mengerikan ya, mengkhawatirkan gitu. Jadi gejala itu ada ya? Ya, ya itu tadi yang ikan-ikan di laut, termasuk ikan paus itu gelisah semua sekarang itu. Dan binatang itu biasanya lebih peka dari manusia tentang alam. Dan yang jadi memberikan saran ya ngurangi makan, ngurangi tidur ya, supaya selamat dari garu yang lewat itu tadi gitu ya yang ya. Garu yang lewat. Dan itu tidak hanya yang Jati aja yang mengatakan, banyak sesepuh juga ya. Ya, makanya akhir bulan ini raja-raja kumpul di Bali, seluruh Nusantara ini. Saya juga berangkat ke sana nanti. Itu misinya apa? Mengalternatif ya, membuat alternatif solusi minimal mengatasi kalau sesuatu hal terjadi. Kerajaan besar atau kecil, termasuk kepala-kepala suku adat, umumnya itu yang masih dekat dengan alam dan rakyat. Nah, misalnya hari ini akhir-akhir ini ibu-ibu di Singosari itu mempunyai inisiatif yang bagus sekali ya. Apa itu? Indonesia itu banyak rempah-rempah, daun-daun dan pohon-pohon yang sebenarnya obat. Lalu ibu-ibu kumpul membuat rokok obat ini masih diurus karena ibunya yang membuat inisiatif itu berangkat dari daerah Tulungagung, sangat fanatik dengan daerahnya. Rencananya itu mereknya itu Baru Glindeng. Ini masih untuk kalangan sendiri, belum boleh dikeluarkan. Dan saya punya sakit jantung, menghisap rokok itu kok enteng gitu rasanya. Saya padahal selamanya tidak merokok, dalang pun semalam tidak merokok. Oh, bapak saya tuh keras, kalau saya tahu megang rokok tuh pecut kuda itu tehyer gitu. Dan saya pernah siap mati hanya demi adik-adik saya. Tapi saya akui bapak saya tuh keras. Cuma kerasnya itu saya kasihan adik saya yang putri-putri itu. Adik saya tuh cantik-cantik putri-putri. Kalau adik-adik saya tuh dolan itu ndak jelas, ndak karuan untuk kemana, pecor tehyer tuh, saya kan kasihan. Suatu saat saya waktu itu masih SMP kelas 2, daripada adik saya SMA kelas 2, daripada adik saya itu dipecutin kayak gitu ya. Bapak itu keras banget, itu saya toploi badan semua, baju saya itu saya bilang bapak, tolong bapak, saya dicambuk sampai saya mati Pak. Pokok adik saya jangan, saya cinta pada adik-adik saya itu putra bapak gitu. Sejak itu bapak menjadi sabar, padahal bapak itu seorang pejuang yang keras, seorang pejuang yang pernah menghimpun kekuatan desa untuk melawan Belanda pada waktu itu. Hidupnya selalu mendapat fitnah, selalu mendapat olok-olok, sampai pernah ngamen ke sana kemari untuk menghidupi anak-anaknya. Maaf, saya itu orang gembeng. Setelah gede ini ya mudah-mudahan adik-adik saya, saudara-saudara saya, siapa saja di mana saja
Itu terutama generasi muda lah, adik kelihatannya kok satu kandung ya. Generasi muda ini betul-betul belajarlah dengan apa yang saya sarankan di depan tadi itu. Masa depan ini akan lebih sulit karena persaingan kita sudah dunia kelasnya. Ya. Yang tentang misteri hilangnya kerajaan Majapahit, tanggapannya bagaimana? Bagaimana? Tentang misteri hilangnya kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit itu hilangnya itu kalau menurut hemat saya karena alam ya. Satu, yang kedua karena dialektika pemikiran manusia dan hukum alam. Hukum alam itu apa? Hitungan zaman itu sudah jelas, hari ada 7 bulan, 7 bulan. Wong Jawa nyebut pitonan. Ada pitung tahun windu, ada 70 tahun rata-rata umurnya manusia, ada 700 tahun mau tidak mau harus ganti zaman. Ya, mau tidak mau harus ganti zaman. Majapahit pun sadar tahun 100 tahun itu sekitar 1400 berapa itu ya, Majapahit terakhir itu ya, mau tidak mau zaman memang harus ganti ke zaman modern ini. Makanya dan Bung Karno sebenarnya sudah menggantikan bangsa ini menjadi bentuk kerajaan, meskipun namanya presidentil ya, presiden yang memimpin presiden, tapi punya perdana menteri. Nah, inilah yang tidak dikehendak oleh Barat. Belum ada perdana menteri Juanda, ada perdana menteri ini, nah. Karena apa? Karena kalau perdana menteri yang melaksanakan dinamika politik salah, hak veto dari presiden itu ada. Kalau sekarang ini tidak ada. Presiden memberi veto dianggap menentang haknya rakyat, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu kan kacau itu. Ya untung kemarin itu ada peristiwa itu, TNI dan ABRI itu sikapnya tegas ya, mengabdi kepada keutuhan NKRI. Jadi cekap tanggap dan mengambil tindakan preventif sebelum menjadi puing-puing di Indonesia.